Apalagi misalkan selamat tahun baru Hijriah gitu, melakukan selamat itu, kata-kata selamat gitu ya Pak ya. Itu dulu nggak pernah dilakukan oleh para salafus soleh misalkan. Atau ya sama halnya misalkan kita ada teman yang ulang tahun kemudian oh selamat milad gitu ya Pak, biasa gitu ya Pak ya. Ini nggak ada nih, ini bid'ah nih misalkan begitu. Atau apalagi ya, ya apalagi momentum Muharram ini untuk lebaran anak yatim. Biasanya kalau di masyarakat itu setelah ada lebaran anak yatim, malamnya itu ada nasi apa Pak? Ambengan ya Pak ya, makan bareng-bareng tuh. Ini sama sekali nggak ada kan gitu ya. Orang kalau misalkan saklek Pak langsung bilang ini bid'ah, ini nggak ada dasarnya, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kan gitu ya Pak ya. Nah pertanyaan saya adalah, apakah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu berarti bid'ah? Kan pertanyaannya gitu ya Pak ya. Apakah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu berarti bid'ah? Ini perlu kajian yang dalam. Kalau tidak salah dulu juga pernah kita bahas nih Pak di hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 tentang hadis bid'ah itu ya. Pernah kita bahas di sini. Ya. Bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu belum tentu bid'ah. Belum tentu bid'ah. Kenapa? Ada yang sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah, terdapat riwayatnya, terdapat hadisnya, seperti Pak, Rasul itu hanya melakukan sholat tarawih di masjid selama tiga malam. Betul Pak ya? Itu ada riwayatnya. Setelah itu Rasul nggak pernah melakukan tarawih lagi di masjid. Benar nggak? Pertanyaannya, apakah kalau begitu kita hanya melakukan sholat tarawih 3 malam di masjid, nggak boleh 1 bulan penuh sholat tarawih di masjid, apalagi berjamaah, kan gitu? Kan tidak. Walaupun itu sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah, ternyata ya maksud Rasulullah meninggalkan itu khawatir kalau sholat tarawih dijadikan ibadah wajib sehingga memberatkan umat muslim. Ya Pak ya. Tapi dari dulu sampai sekarang tetap aja kita melakukan sholat tarawih setiap malam bulan Ramadan. Meskipun hadisnya Rasul hanya melakukan sholat tarawih 3 malam dan habis itu nggak sholat tarawih lagi. Nah ini contoh ada riwayat bahwa Rasulullah tidak melakukan. Itu pertama. Yang kedua, Rasul tidak melakukan sesuatu dan tidak ada riwayatnya. Rasul tidak melakukan sesuatu dan tidak ada riwayatnya. Gitu Pak ya. Tidak melakukan sesuatu dan tidak ada riwayatnya. Gitu. Nah, di sini para kaum muslimin berbeda pendapat. Kalau yang nggak dilakukan oleh Rasulullah itu jangan dibuat-buat, kan kadang begitu. Kadang orang bilang begini, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Kalau itu baik, gitu ya. Kalau itu baik, pasti kami lebih dulu melakukannya gitu. Pasti para sahabat, para salaf dulu udah melakukannya. Bisa begitu jadi argumentasinya. Kalau misalkan melakukan, contoh nih, di bulan Muharram itu lebaran anak yatim, pasti dulu para sahabat dan para tabi'in dari dulu udah menjadikan momentum bulan Muharram ini sebagai lebaran anak yatim. Nah, ini menjadi pembahasan nih. Pertama gini, bahwa ayat itu kalau kita baca dari awal, itu ayat orang kafir berbicara kepada orang beriman. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, kalau itu baik maka aku lebih dulu melakukannya. Jadi ayat ini nggak pas kalau kita jadikan sebagai argumen bahwa kalau yang itu kalau baik pasti kita lakukan gitu. Nah, baik. Nah contohnya begini sedikit Pak ya. Rasul tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk membuat mushaf Al-Quran. Al-Quran menjadi mushaf. Ya Pak ya.
nggak memerintahkan. Rasul juga nggak pernah melarang sahabatnya untuk membuat mushaf. Maka hukum asalnya adalah boleh, gitu Pak ya. Hukum asalnya boleh. Sama halnya Rasul nggak pernah memerintahkan kita untuk melakukan misalkan maulid Nabi, dan Rasul nggak pernah melarang kita melakukan maulid Nabi. Maka hukum asalnya menjadikan maulid Nabi untuk momentum mengingat perjuangan Rasul, hukum asalnya mubah, boleh. Setuju nggak Pak? Bisa dipahami Pak ya sampai sini ya Pak ya? Seperti itu. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasul dan nggak ada riwayatnya, tidak serta-merta langsung kita katakan ini bid'ah, mengada-ngada, membuat syariat baru, membuat model ibadah baru. Nggak bisa dikatakan begitu Pak. Gitu ya Pak ya. Seperti pembuatan mushaf. Pembuatan mushaf itu baru dibuat di zaman Khalifah Abu Bakar. Rasul sudah wafat, sudah meninggal. Rasul nggak pernah memerintahkan, Rasul nggak pernah melarang. Maka dibuatlah mushaf. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Ada tujuannya. Gitu. Tapi di bulan Muharram ini kita melakukan agenda, misalkan di masyarakat kita ini ada namanya Lebaran Anak Yatim. Silahkan. Tapi untuk pahala ya Pak ya, untuk pahala kita tidak meyakini hadis doif tadi, tidak meyakini hadis doif itu. Yang kita yakini adalah bahwa orang yang memberikan idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah, memberikan kebahagiaan di hati orang beriman, maka itu shadaqah. Nah itu. Dan keutamaan-keutamaan di dalam hadis-hadis sahih banyak tentang memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang yatim piatu, gitu ya Pak ya. Dan adapun momentum misalkan, kok kenapa harus di bulan Muharram, kenapa nggak dibuat lain? Ya itu nggak perlu dibahas panjang lebar ya, karena di bulan lain juga kita bisa melakukan, dan di bulan Muharram juga kita bisa jadikan sebagai momentum. Itu saja mungkin pembahasan singkat. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dari apa yang barusan dijelaskan. Mungkin pembahasannya agak rumit, agak membingungkan, tapi mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dalam memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.